teman-teman mengenai suatu tema yang cocok sekali dengan bulan ini, bulan Desember, bulan penuh sukacita, gitu ya, bulan Natal, yaitu temanya adalah genuine joy. Bisa tolong ditampilkan PPT-nya? Oh, dari aku berarti. Ya. Genuine joy diambil dari ayat Mazmur 2:1 sampai 12. Hari-hari ini pernah nggak sih teman-teman ini ngerasa, kok aku sulit bersuka cita ya, kok aku tuh kok nggak bisa bebas gitu, kok nggak bisa bersuka cita itu secara natural gitu. Yang saya dapatkan dari perenungan saya adalah remaja itu masalah yang membuat dia tertekan itu bukan masalah finansial, bukan juga masalah materi, tapi kebanyakan tuh anak-anak remaja itu merasa insecure terhadap dirinya gitu. Dia membanding-bandingkan dirinya dengan kelebihan orang lain gitu ya. Itu bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi di dalam lingkungan keluarga, kita membandingkan diri kita dengan saudara kita, bisa terjadi juga di sekolah gitu ya, kita dapat nilai jelek, terus teman kita dapat nilai bagus dikit, kita udah minder gitu. Bisa juga terjadi di misalnya tempat gym gitu ya, teman-teman yang suka nge-gym, kalau misalnya ada yang lebih berotot gitu ya, mungkin minder. Terus bisa juga terjadi di les-lesan gitu ya. Bisa terjadi di mana aja. Nah, aku pribadi pernah mengalami hal ini di perkuliahan lebih tepatnya. Di tempat kuliahku itu di semester awal-awal, teman segengku itu teman-teman yang super duper rajin, teman-teman yang pinter gitu ya. Mereka itu top-topan nih SMA di SMA favorit gitu lah, kayak ranking 1 di SMA Petra 1, gitu ya. Siapa yang dari Petra 1? Nggak ada ya. Oh, ada, oke. Weh, ya. Jadi ada yang ranking 1 dari seluruh angkatan Petra 1 kayak bener-bener rajin, dan aku juga sering jatuh gitu loh di dalam area ini. Sering membanding-bandingkan diriku dengan teman-temanku yang rajin, teman-temanku yang pinter gitu. Kenapa kok aku nggak serajin mereka? Kenapa kok aku nggak sepinter mereka gitu? Pernah suatu kali kayak aku mendapatkan nilai yang jelek gitu di antara teman-temanku yang pinter-pinter ini, yang paling jelek. Terus aku kayak langsung nangis gitu ya. Nangis, perasaanku waktu itu takut nggak lulus mata pelajarannya, tapi ditambah lebih parahnya dengan aku merasa kok dengan nilai ini kok aku nggak sepandai mereka ya. Aku jadi mulai menilai diriku itu berdasarkan nilai yang aku dapatkan di sekolah. Tapi saya percaya Tuhan itu tidak ingin anak-anaknya itu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dan nilai yang Anda dapat di sekolah itu juga tidak menentukan nilai diri teman-teman di hadapan Tuhan. Tuhan itu ingin kita itu benar-benar merasakan sukacita yang sejati, sukacita yang berasal dari dalam, yang dari hati. Ya. Nggak dibuat-buat, nggak berdasarkan lingkungan sekitar juga. Pertanyaannya, apakah teman-teman hari ini sudah merasakan sukacita yang saya omongkan ini, sukacita yang dari Tuhan ini? Atau apakah Anda masih berada di fase saya dulu gitu ya, masih membanding-bandingkan diri, masih enggak aman dengan jalan Tuhan dalam hidup teman-teman sekalian? Malam hari ini di Mazmur 2 ayat 1 sampai 12 ini Tuhan mau berbicara ada 2 langkah yang paling ampuh supaya sukacita sejati itu bisa timbul di dalam diri teman-teman. Oke, kita baca dulu di ayat 1 ya. Perikopnya berjudul Raja yang diurapi Tuhan. Ya ada ya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita.
Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Di ayat yang ketiga, dalam terjemahan The Message Bible, the God deniers, the Messiah defiers, say, let's get free of God, cast loose from Messiah, yang artinya adalah, mari kita bebas dari Tuhan, mari lepas dari Sang Mesias. Di dalam terjemahan New Living Translation dikatakan, let us break their chains, they cry, and free ourselves from slavery to God. Yang artinya, mari kita putuskan rantai atau belenggu mereka, seru mereka, dan membebaskan diri kita dari perbudakan Tuhan. Di ayat ini tuh, ada beberapa orang tuh yang nggak suka sama Daud gitu ya. Mereka kayak berbicara yang itu tuh di luar dari panggilan Tuhan atas hidup Daud. Mereka berkata, ayo kita keluar dari aturannya Tuhan, ayo kita break rules-nya of God gitu. Padahal Daud dipanggil sebagai apa? Tuhan tahu bahwa Daud itu akan dipakai sebagai raja yang takut akan Tuhan, yang tunduk atas kebenaran gitu. Mungkin di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang berbicara, tapi pembicaraannya ini mengganggu kita secara tidak langsung terhadap panggilan kita kepada hidup Tuhan. Mengganggu kita terhadap panggilan Tuhan atas hidup kita gitu. Orang-orang ini biasanya mengutarakan opini mereka, ya, opini yang seringkali mungkin nggak membuat kita semakin maju, tapi membuat kita tuh merasa menghakimi diri, atau mungkin kayak membuat kita semakin minder dan akhirnya tidak mengejar panggilan Tuhan atas hidup kita. Di ayat yang ketiga ini, Tuhan mau bicara lewat perenungan saya bahwa sukacita yang Anda dapat, sukacita yang hilang karena Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, itu akan membuat Anda tertekan dalam melakukan kewajiban Anda di hari ini gitu ya. Tuhan itu ingin kita itu melakukan kewajiban kita itu hari demi hari. Sehingga kita itu bisa step by step closer to God calling gitu atas kehidupan kita. Tetapi sedangkan kalau misalnya kita mau kerja aja ya, misalnya aku mau ngerjain skripsi, tapi kok teman-temanku ini udah banyak yang lulus gitu ya misalnya. Aku jadi merasa males, karena merasa tertekan, karena membanding-bandingkan diri terus gitu ya. Karena dia nggak merasa aman bahwa Tuhan itu juga punya rencana atas hidup dia gitu ya. Kemudian di ayat yang ke-6, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Tuhan bilang gini, aku loh yang melantik anakku gitu. Aku loh, Tuhan loh yang melantik kalian semua hari ini sebagai umat pilihan Tuhan dan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menggenapi rencananya. Sebagai seorang raja, Tuhan melantik Daud sebagai seorang raja. Seorang raja ini punya dampak yang besar gitu ya. Ketika raja itu bersukacita, raja itu
happy, maka orang-orang yang di bawahnya itu akan juga merasa happy, akan merasa mensyukuri hidup. Tapi sebaliknya kalau raja itu tukang ngeluh, raja itu tukang ngomel gitu ya, tukang marah-marah, maka orang-orang yang di bawahnya ini juga akan sulit untuk bersuka cita, mereka akan bersungut-sungut gitu. Nah, saya percaya dimanapun posisi teman-teman hari ini, baik mau di bawah atau kalian sedang di atas, saya percaya kita itu semua adalah raja dan ratunya Tuhan yang Tuhan sudah pilih sendiri untuk menaklukkan wilayah-wilayah tanggung jawab kita sehari-hari. Di mana kalian ditempatkan hari ini? Sebagai mahasiswa, sebagai ketua OSIS, sebagai mungkin berperan dalam DBL gitu ya, basket, terus cheerleader, dan lain sebagainya, kita itu memiliki wilayah kekuasaan yang Tuhan berikan untuk menaklukkan tanggung jawab kita dengan bijaksana. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kembali ke awal banget tugas manusia, di mana kita itu diminta Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan sudah percayakan ke dalam tangan kita. Apa yang Tuhan sudah percayakan bahwa kita itu mampu mengelolanya. Jangan sia-siakan itu, jangan sia-siakan waktu Anda untuk sibuk membandingkan diri Anda dengan orang lain, sehingga apa yang seharusnya Anda kerjakan hari ini terlewatkan semua gitu, sehingga bisa-bisa di hari itu Anda sangat tidak produktif gitu ya. Kemudian di ayat yang ke-7, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan yang di dalam New Living Translation-nya dikatakan, the king proclaims the Lord's decree. The Lord said to me, you are my son, today I have become your father. Semoga nggak kecepatan ya teman-teman ngomongnya. Nah, pertanyaannya gini, apakah teman-teman di sini itu udah benar-benar sadar nggak kalau misalnya kita itu anaknya Tuhan di atas segala Tuhan? Kalau misalnya kita semua sadar, teman-teman di sini sadar, saya percaya kita akan mudah untuk bersuka cita dan kita akan berlindung di bawah naungannya tanpa menghakimi diri kita sendiri. Tuhan itu sangat baik sama kita. Tuhan itu memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan gitu ya, kalau kata firman. Tuhan itu memilih kita, Tuhan itu tahu apa rencana dalam hidup kita sebelum saat kita dibentuk dalam kandungan ibu. Pertanyaannya, apakah kalian percaya akan hal itu? Di dalam kelemahan kita, mungkin kayak kita merasa minder, duh Tuhan, aku kok enggak seenak itu ya suaranya untuk jadi WL. Aku kok enggak sepinter itu ya untuk bisa berkhotbah, kok untuk bisa mengajar orang, untuk bisa menginjili. Aku kok kayaknya enggak punya senyum selebar itu ya untuk jadi usher, untuk jadi ramah. Tapi percaya Tuhan enggak melihat itu dulu baru memakai kalian, tapi kebalikannya, Tuhan melihat kalian dulu baru Tuhan melihat kalian dan Tuhan mempunyai panggilan atas hidup kalian. Kemudian setelah kalian percaya bahwa Tuhan itu Tuhan atas segala Tuhan yang sayang sama kalian, maka inilah tugas kita setiap hari. Kita harus memproklamirkan, kita harus mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif kepada diri kita sendiri bahwa aku ini loh anaknya Tuhan atas segala Tuhan gitu ya. Memproklamirkan seperti Raja Daud ini, dia memproklamirkan gitu loh kalau dia itu anaknya Tuhan.
Kayak aku merenungkan ini kayak sangat indah gitu ya. Kata Mary Lloyd Jones, kebanyakan ketidakbahagiaan hidup adalah karena Anda mendengarkan diri Anda sendiri, bukan berbicara kepada diri Anda sendiri. Hari-hari ini kita refleksi lagi, apakah kita lebih banyak mendengarkan pikiran-pikiran negatif dalam diri kita, omongan-omongan negatif, atau kita udah mulai berubah atau kita udah mulai melangkah untuk mau berbicara hal-hal yang positif atas diri kita. Mau berbicara bahwa diri kita itu mampu oleh karena Tuhan. Bahwa diri kita itu indah di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-8, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, Tuhan itu pasti akan perlengkapi kok, kalau misalnya memang itu panggilan hidup kita. Tuhan itu pasti akan berikan kekuatan, Tuhan itu akan berikan nasihat dan hikmat di malam hari gitu ya, kalau kata Amsal. Dan Tuhan akan berikan perlindungannya atas umatnya gitu. Jadi seharusnya tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu gitu. Percayalah pada apa yang sudah ada pada teman-teman sekalian di sini. Percayalah pada apa yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kalian dan gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-9, engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Di sini Tuhan bilang ke Daud, engkau akan meremukan mereka dengan gada besi loh, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Seneng ya kalau misalnya Tuhan itu bisa langsung ngomong ke kita, panggilan hidupmu itu ini loh. Engkau akan meremukan semua pencemooh ini dengan gada besi. Engkau akan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Engkau akan memimpin bangsa Israel ini untuk cinta aku gitu. Untuk menang gitu ya atas nama Tuhan Yesus. Senang kalau misalnya kita bisa langsung tahu, tapi kebanyakan kita nggak bisa langsung mendengar secara audible suara Tuhan itu pingin kita tuh seperti apa. Maka dari itu carilah, kejarlah panggilan hidup kalian. Gitu. Cari tahulah apa sih yang Tuhan pingin aku lakukan, apa sih yang, kenapa kok aku dilahirkan di dunia ini, tujuan hidupku itu apa di hadapan Tuhan. Kita nggak dituntut untuk menjadi sempurna. Kita nggak dituntut untuk menjadi hebat. Gitu ya. Tapi gunakan apa yang ada pada diri Anda, syukuri itu terlebih dahulu, dan fokuslah untuk mengembangkannya, fokuslah untuk mendisiplinkan diri untuk belajar semakin berkembang untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dan 29 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ayat ini sangat memberikan pengharapan gitu ya bagi teman-teman sekalian yang mungkin sekarang merasa aku nggak bisa apa-apa gitu. Aku dibandingkan teman yang lain, aku mah apa gitu ya. Tapi
ada satu tujuan yang Tuhan bisa pakai dalam kehidupan kita, yaitu supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Maka dari itu, tugas kita adalah persiapkan hati benar-benar, jaga hati. Kalau misalnya Tuhan bawa kita besar, kalau misalnya Tuhan mau pakai kita secara luar biasa, siapkan hati kalian agar kalian tidak menjadi sombong dan lupa diri sama Tuhan gitu. Yang kedua, setelah merasa aman di dalam panggilan Tuhan, yang kedua, cara bersukacita sejati adalah dengan melakukan kebenaran. Ayat selanjutnya di Mazmur 2 ayat 10 sampai 11. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Saya mau rangkum jadi satu, yaitu cintailah dan lakukanlah kebenaran. Apa yang benar di hadapan Tuhan. Saya belum pernah melihat ada orang itu yang dalam satu hari kayak to-do list-nya cuman mager-mageran, terus sorry to say, lihat HP doang, lihat Instagram, nonton YouTube, nggak kerjain apa-apa gitu ya. Itu hidupnya sukacita, itu hidupnya berarti gitu. Apabila teman-teman ada di situasi tersebut hari-hari ini gitu ya, karena hari-hari ini juga menjelang liburan, mungkin ada beberapa yang sudah libur gitu. Itu udah mulai merasa pingin main terus, pingin tidur terus, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Gunakanlah waktu yang Tuhan sudah berikan itu dengan baik, jangan disia-siakan. Saya pernah di titik di mana saya itu merasa kecanduan sama yang namanya HP. Setiap kali selesai ngerjain tugas, pikiran pertama saya itu adalah bagaimana saya bisa mengistirahatkan badan saya dengan mengentertain lewat HP, apapun itu isinya. Bisa Instagram, bisa YouTube, Netflix, bisa semuanya, pokoknya fokus langsung HP. Tapi setelah saya rasakan lagi, saya renungkan, 30 menit, 1 jam gitu ya, saya lihat HP terus. Saya nggak merasa ada sukacita yang benar-benar sukacita gitu ya. Saya malah makin merasa linglung, saya malah makin merasa berat gitu kepalanya. Yang capek makin capek, itu kalau saya pribadi ya, itu yang saya alami. Saya nggak ngomong Instagram dan YouTube itu sesuatu yang salah, tapi kalau misalnya itu sudah menjadi kecanduan, itu yang terjadi di saya, itu sudah menjadi kecanduan dan pikiran saya itu ke sana terus gitu. Kemudian setelah saya menyadari bahwa saya kecanduan, saya mulai berkomitmen untuk saya mau mengganti aktivitas ini dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Setelah saya benar-benar berkomitmen, saya akhirnya menemukan jalan keluar dan aktivitas itu pun bisa saya gantikan dengan aktivitas-aktivitas lain yang sebelumnya belum pernah saya lakukan. Seperti berolahraga, kemudian mencoba resep baru, mengobrol bersama keluarga, dan masih banyak lagi. Kerjakan terlebih dahulu apa yang menjadi tanggung jawab kalian di dalam keseharian kalian. Dan apabila ada waktu-waktu luang seperti liburan ini, kalian bisa memakainya untuk mencari apa sih bakat dan minatku sebenarnya. Di mana sih Tuhan akan pakai aku selanjutnya. Jangan sia-siakan waktu untuk
suatu kecanduan kalian. Milikilah komitmen untuk beberapa kecanduan yang buruk ini untuk ganti dengan prinsip-prinsip hidup yang berarti, dengan perbuatan, dengan aktivitas yang membangun dan berarti. Di dalam Mazmur 45 ayat 8 dikatakan, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Di sini, di Mazmur 45 ini yang bikin adalah seorang Bani Korah. Dia sedang mengucapkan sesuatu kepada Raja Daud, yaitu Raja Daud mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah telah mengurapinya dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Amsal 2, 3 ayat 3 sampai 4 dan 9 sampai 10 dikatakan, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ayat 10, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kejarlah aktivitas-aktivitas yang benar, yang membangun, kebiasaan yang benar, yang membangun, perkataan yang benar, yang membangun, seperti kalian mengejar apapun yang menjadi kesukaan kalian di dalam hidup ini. Mungkin bisa kejarlah prinsip-prinsip kebenaran ini seperti kalian ngejar episode drakor selanjutnya sampai subuh. Bisa juga kejarlah, carilah firman Tuhan, carilah aktivitas-aktivitas yang membangun seperti kalian ngejar ranking tertinggi di Mobile Legends bagi teman-teman yang suka Mobile Legends. Dan kebenaran dan hikmat Tuhan itu akan menyegarkan jiwa kita. Dan yang ketiga, yang paling ditunggu-tunggu adalah berbahagialah di dalam perlindungan akan Tuhan. Dalam Mazmur 2 ayat 12b, terjemahan New Living Translation dikatakan, but what joy for all who take refuge in him, yang artinya, tetapi berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin. Kesimpulannya adalah, bagaimana kita bisa menerima sukacita yang dari Tuhan? Kita merasa aman terlebih dahulu dengan siapa identitas kita di hadapan Tuhan, dan jalan apa yang Tuhan sudah tentukan, sehingga kita nggak terus melihat ke orang lain, kita fokus pada kewajiban kita dan tanggung jawab kita. Kita mengerjakan itu dengan tekun, dengan setia. Semuanya balik lagi untuk kemuliaan Tuhan, gitu ya, bukan untuk manusia. Yang kedua, cintailah kebenaran. Tanpa teman-teman mencintai kebenaran, tidak akan ada sukacita sejati. Tanpa benar-benar melakukan kebenaran yang sesuai dengan firman, tidak akan ada damai sejahtera, sukacita. Dan yang ketiga, be joyful. Saya akan tutup dengan satu ayat, Kisah Para Rasul 2 ayat 28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya ingin berdoa bagi teman-teman semua supaya
kita benar-benar